Polemik minyak goreng di Indonesia seakan menjadi ironi. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia seakan dibuat tak berdaya hingga tidak mampu melindungi rakyatnya dari tingginya harga minyak goreng. Lalu apa solusinya agar polemik minyak goreng tidak terus berlanjut? Berikut kita simak laporan khas redaksi. Masyarakat kembali gigit jari karena kesulitan mendapatkan minyak goreng baik di toko retail modern maupun grosir dan pasar tradisional. Di Pasar Grogol, Jakarta Barat misalnya, minyak goreng bersubsidi yang dijanjikan pemerintah tidak kunjung datang. Pedagang terpaksa menjual minyak goreng dengan harga tinggi. Pedagang mengaku yang dijual saat ini adalah minyak dengan harga lama. Bila dijual dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, pedagang merugi. Minyak goreng curah dijual Rp21.000 untuk per liter. Sementara itu, minyak goreng kemasan dijual Rp40.000 per 2 liter. Terpaksa saya beli yang 280, jual 280 lagi. Itu nggak untung dah, rugi kuli. Tapi kemana ada wawancara pasar, orang pasar bilang, nanti Bu bakal ada minyak murah, 1 kilo 10 gopek. Tapi datangnya enggak. Kondisi ini membuat sejumlah pedagang makanan saji merugi, bahkan tidak sedikit yang terpaksa gulung tikar. Sebagian pedagang yang masih berjualan harus memutar otak. Mereka terpaksa mengurangi isi dagangan agar tidak menaikkan harga jual. Demikian halnya di berbagai pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur. Sejak Jumat 4 Februari, minyak goreng langka. Agen tidak lagi memasok minyak goreng dengan alasan tidak ada pasokan dari pabrik. Pedagang di Pasar Genteng, Surabaya misalnya mengaku saat ini hanya menjual minyak goreng premium seharga Rp34.000 per liter. Dari kabupaten mau dikasih 1 literan 1 harga 13, 2 literan 1 harga 26. Ternyata kemarin nggak ada datang. Sementara itu, operasi pasar minyak goreng terus dilakukan di kabupaten kota di Jawa Timur untuk menstabilkan harga sekaligus mengurangi dampak kelangkaan. Menurut Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur, Said Utomo, operasi pasar tidak akan banyak berpengaruh pada harga. Hulu masalah ini adalah ketidakmampuan pemerintah pusat menekan investor dan pabrik dalam memenuhi kewajiban 20% penjualan minyak goreng ke pasar domestik. Di Indonesia ya dikasih cek kosong bebas gitu nih, seenaknya gitu loh, ibaratnya begitu. Sehingga ketika Indonesia, negara kita butuh perhatian terhadap 20% supaya tidak diekspor, mereka itu nampaknya ya mana mau rugi mereka. Di tengah meroketnya harga minyak sawit dunia, Indonesia sebagai penghasil utama bahan minyak goreng atau CPO mengalami kesulitan untuk mengatur harga minyak goreng. Anggota Komisi 6 DPR, Herman Khairon, menilai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga minyak goreng belum efektif. Domestic market obligation untuk CPO, dan kemudian ada domestic price obligation untuk CPO. Saya juga masih pesimis, karena kita sudah masuk dalam liberalisasi trap ya, atau jebakan liberalisasi. Omong kosong menurut saya ekonomi Pancasila saat ini. Herman menambahkan saat ini konsesi perkebunan sawit oleh BUMN hanya 4%, rakyat 46%, dan sisanya swasta. Sementara dari produksi sawit lebih dari 50 juta ton per tahun, rakyat hanya menguasai 33%, BUMN 5%, dan selebihnya swasta. Adapun Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Sahat Sinaga, menjelaskan Indonesia dapat menjadi negara pengatur harga produk sawit atau price leader jika 60% produk tersebut dikuasai oleh pasar domestik. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan mengatakan saat ini solusi terbaik untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng adalah melepaskan diri dari ketergantungan harga CPO internasional. Caranya dengan regulasi Domestic Market Obligation dan DPO atau Domestic Price Obligation. Sebelumnya, pemerintah mencabut kebijakan minyak goreng kemasan satu harga bersubsidi Rp14.000 per liter yang baru berjalan seminggu. Kebijakan ini dinilai kurang efektif menekan harga minyak goreng di pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.